Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari Nasional episode ke-30 tanggal 9 Januari 2021 sebagai ibadah online Yamari perdana tahun 2021. Firman Tuhan dilayani pembina Yamari Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Beliau adalah Ketua Sinode GPIA dan Gembala Sidang GPIA Immanuel Dutamas dan GPIA Immanuel Perniagaan Jakarta. Ibadah online Yamari dipandu Pendeta Marianovi sebagai WL, dimeriahkan vokal grup Yamari Jakarta, pemain musik Saudara Agus Huwai. Kiranya seluruh acara berjalan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara semua, para sahabat Yamari dan para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-30 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya sepanjang setahun telah kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Kita muliakan Tuhan karena Dia Allah yang baik. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ayatnya diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8 dan ayat yang 9. Demikianlah firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Saatnya Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh vokal grup Yamari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi perilaku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tergabung di dalam Yayasan Marturia Immanuel. Pertama saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Di hari yang pertama di tahun 2021 ini, saya akan menyampaikan firman Allah dan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah melewati tahun 2020 yang tidak pernah disangka, tidak pernah diduga dengan pandemi COVID, sehingga banyak hal, pekerjaan, aktivitas yang terhenti, pelayanan yang terhenti. Tetapi Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menyertai kita sekalian. Dan untuk memasuki tahun 2021 ini, firman Allah mengingatkan kepada kita, sebagai orang-orang Kristen, kita harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kita harus mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Mata kita terus memandang kepada Tuhan. Sebagaimana Daud di dalam Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi terus menerus memandang kepada Tuhan. Dan Dia ada di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan ayat selanjutnya dikatakan, hatiku bersuka cita, jiwaku tenang. Karena apa? Karena Yesus yang terus ada di dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu kesaksian dari seorang ibu pada waktu suaminya meninggal. Mempunyai anak 3, anak yang masih sekolah ya dan kuliah. Dan pada waktu suaminya meninggal, saudara-saudara laki dari suaminya yang berada ini, dia berkata, jangan takut, nanti anak-anakmu saya akan biayain, katanya. Ya, dan kamu tidak usah khawatir. Ya, sebagai manusia berharap, ya bersyukur. Terima kasih katanya ya. Dia punya saudara laki ini punya saudara 5. Berjalannya waktu hanya 6 bulan dikasih tiap bulan uang sekolah, uang kuliah dari anaknya. Selanjutnya semua saudaranya itu ipar-iparnya berubah. Bagaimana? Tidak lagi dibiayain, dan yang luar biasanya lagi, rumah yang ditempatin itu, karena dia anak pertama, suaminya itu anak pertama, jadi rumah yang ditempatin itu adalah rumah peninggalan dari orang tua. Dan mereka katakan, maafkan, rumah ini mau dijual, dan nanti akan dibagi. Dan juga nggak bisa lagi untuk membantu anaknya. Betapa kagetnya ibu ini. Tidak punya penghasilan, tidak pernah bekerja, tidak pernah mencari uang. Suaminya meninggal, hanya untungnya dia punya Yesus, hanya mengandalkan Tuhan. Dia berdoa untuk ipar-iparnya, janji tinggal janji. Sekarang tempat tinggal pun nggak punya. Tidak menjanjikan bahwa nanti kalau dia dapat rumah gitu, dibeliin rumah untuk tinggal sama anak-anaknya. Tidak dijanjikan seperti itu. Sebagai manusia kecewa, putus asa. Tetapi pada waktu dia datang sama saya bilang, kamu punya Tuhan yang besar. Ada lagunya ya, dan ini memberkati saya sepanjang pandemi di tahun 2020. Dalam masalah keuangan juga saya coba nyanyiin ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan saya katakan, itu pengalaman saya, itu juga menjadi pengalaman kamu. Jangan takut,
percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ada jalan keluar. Puasa, doa, jangan ada kepahitan supaya betul doanya masuk di kedengaran kehadirat Tuhan. Karena kepahitan, kebencian, kekecewaan itu seperti plafon ini. Doa mentok balik, nggak dijawab sama Tuhan. Tapi kalau kita mau mengampuni, kita minta Tuhan kasih dari Kalvari mengampuni, tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan. Doa itu langsung dan pasti langsung tokcer, dijawab oleh Tuhan. Yang luar biasanya saudara, dia dengar, dia melakukan, Tuhan yang bertindak. Orang yang gak dikenal, dia gak lagi nganterin anak sekolah, anaknya satu mau jemput anak sekolah gitu, ketemu sama orang tua ngobrol begitu. Ini orang tua bukan teman sekelasnya, orang tua ini cuma teman satu sekolah begitu. Ngelihat ini ibu, dia bisa bertanya begini, oh ibu yang kemarin saya dengar ya suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan. Oh, dia tahu dong, pasti dia anak Tuhan nih. Karena dipanggil pulang oleh Tuhan, bukan bilang mati begitu atau meninggal. Bukan. Iya bu, gitu bye-bye aja. Orang baru kenal, dia juga nggak pernah curhat apa-apa. Dan pada waktu itu terus langsung dia bilang, ibu sekarang tinggal di mana? Terus mukanya susah nih ibu ya, memang lagi masalah kan. Iya. Saya tinggal disebut satu daerah di Jelambar. Saya tinggal di Jelambar di rumah mertua udah nggak ada, suami nggak ada, baru dibilangin sama ipar-ipar rumahnya mau dijual. Loh, jadi mau tinggal di mana? Saya belum tahu di mana. Saya punya tempat satu rumah kosong, udah bertahun-tahun kosong, mau dikontrakin belum laku, mau dijual juga belum laku. Udah tempatin aja, kagak usah bayar. Dia bilang begitu ya, di satu perumahan, udah nggak usah bayar, ibu tinggal aja di situ, tenang aja, gratis, ibu boleh tempatin. Bayangin saudara, saudara ipar bisa ngusir, nggak mau kasih tempat, bisa jadi gelandangan kan? Tapi lihat Tuhan, bisa menggerakkan orang yang tidak dikenal, baru ketemu kali itu, bisa percaya dan mempercayakan rumahnya buat dia dan ketiga anaknya tinggal. Luar biasa nggak Tuhan kita? Jadi kalau dalam setiap masalah, ya udah andalkan Tuhan aja. Di dalam tahun 2021 tidak menjanjikan, dan pasti banyak kesusahan-kesusahan lain yang akan datang. Kita punya Tuhan yang besar. Kita tahu bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mujizatnya masih ada sampai sekarang ini. Percaya, sungguh-sungguh percaya dan andalkan Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, saat teduh, ibadah, menjadi pelaku firman Allah. Setiap firman yang Tuhan suruhkan dalam hidup kita mungkin gak sesuai dengan hati dan pikiran kita, gak sejalan dengan kemauan kita, taat aja, lakukan aja. Ya, karena apa? Kita mengandalkan Tuhan, itu kita harus taat, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan kuat kalau kita terus ada di dalam Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Daud bagaimana dia menjadi begitu kuat dan selalu menang dan menang. Dalam berperang pun dia selalu menang, gara-gara apa? Karena dia tahu Tuhan tahu berdiri di sebelah kanan ya. Mazmur 16 ayat 8. Itu menjadi andalan saya juga. Selalu fokus kepada Tuhan. Masalah ada nggak? Ada, ya. Tetapi saya lihat Tuhan yang besar di balik masalah itu pasti ada mujizat. Kok bisa kuat? Ya, karena apa? Kita punya hubungan yang intim dan kita tahu Yesus yang ada di dalam saya lebih besar dari segala masalah-masalah yang saya hadapi, dan semua masalah yang datang dalam hidup saya Tuhan izinkan untuk kebaikan saya. Roma 8:28.
Ya, untuk kebaikan kita. Tuhan memproses kita makin hari makin lebih baik, makin hari makin lebih dewasa, makin hari makin lebih berhikmat, makin hari makin menjadi berkat di mana kita berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pelihara hubungan dengan Tuhan. Sesibuk apapun, ingat ada Tuhan, dan kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku firman Allah. Hal yang ketiga, kita harus menjadi saksi, saudara. Matius 28 ayat 20, pergi menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Kalau apa? Kalau semua telah mendengar nama Tuhan. Jadi di mana kita berada, mungkin bukan dengan mulut kita, tapi dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, ya, dia bisa tahu, saudara, siapa kita ini. Kalau saya naik kendaraan umum, begitu ya, nggak pernah bilang saya orang Kristen, aku nggak pernah bilang. Mungkin entah bagaimana saya juga suka kaget-kaget gitu ya. Ibu orang Kristen ya Bu ya? Kok tahu? Iya, saya lihat dari muka ibu. Pikir muka saya ada tandanya apa di sini? Apa ada tanda salib? Apa ada apa seperti itu kan? Tapi dia bisa lihat gitu. Ibu doain saya, ya udah doain. Biar di mikrolet, dia minta doa ya doain. Nggak apa-apa. Saya doa kencang-kencang biar orang lain denger. Ya, berani menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Tuhan. Baik melalui mulut, bisa juga dengan perbuatan baik yang kita lakukan, bisa juga dengan senyuman. Saat-saat ini kan orang susah senyum. Dengan masalah-masalahnya yang berat, gimana dia mau senyum? Ya, kita dengan senyum, apalagi kalau kita keluarin duit 5.000 aja, itu berarti buat mereka. Mereka bisa senyum. Balas senyum saya. Kalau saya senyum doang, aduh siapa lu? Tapi kalau udah kasih duitnya, dia bisa senyum kan? Terima kasih Bu, dia senyum. Ya, bagi kita mungkin 5.000 nggak ada apa-apanya, bagi mereka berarti sekali. Ya, juga bisa dengan apa? Perbuatan, ya, tolong orang. Kita lihat dia susah, ya, kita rangkul dia, baru dirangkul aja, ya. Orang tuh saudara lucu ya. Kalau misalnya dengan masalah gitu, nggak usah kita ngomong lu kamu lagi bermasalah, nggak usah. Kita lihat dia susah, kita rangkul aja. Tahu-tahu bisa nangis, ya. Dan lalu akhirnya kita doakan, dia merasa terhibur, jadi berkat kan? Ya, kita terus jadi saksi daripada Tuhan. Saudara tahu lagu Mengikut Yesus Keputusanku itu dari mana? Dari keluarga India. Satu keluarga dengan suami istri dengan 2 anaknya lagi perempuan percaya Yesus. Nah, di desa itu cuma dia yang percaya Yesus. Akhirnya kepala desanya ambil dia, taruh di lapangan, banyak disaksikan oleh kepala desa yang lainnya, dan terus dikatakan, kamu harus menyangkal Yesus. Tidak ada yang agama Kristen di desa ini. Ya, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu selamat. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus, saya akan bunuh kamu. Ya, dipegang dulu anaknya 2. Ya, tapi dia dengan keberanian, dengan kekuatan dari kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup dia terus nyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Anaknya 2 dibunuh, tarik lagi istrinya. Dia dibilang lagi, apakah kamu, anak udah mati, apakah kamu mau nyangkal Yesus? Tidak. Dia katakan, istrinya dibawa, dia udah mau dibunuh, dia tetap nyanyi, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, selamanya mati, dimatiin saudara. Kalau ditarik, dia diseret, ya, dan dia juga dibunuh. Yang luar biasanya, dimanapun itu si kepala desa dan orang-orang itu ada, dengar terus tuh lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Udah ditutup kupingnya, malam-malam, pokoknya terus mengikut Yesus. Yang luar biasanya, akhirnya si kepala desa cari gereja di desa yang lain,
Siapa Yesus? Dan yang luar biasanya, seluruh desa itu ya akhirnya semua percaya Yesus. Kan biasa begitu, kalau kepala desa percaya, semuanya percaya Yesus. Akhirnya mereka semua percaya Yesus. Cuma gara-gara apa? Gara-gara satu keluarga ini menjadi martir dengan pujian, mengikut Yesus keputusanku. Dan lagu itu udah sampai sekarang ini kita kenal, mengikut Yesus keputusanku. Tetap setia di dalam Yesus, percaya, andalkan Tuhan, berani menjadi saksi. Tuhan Yesus terus menyertai kita selama tahun 2021 ini sampai di ujung tahun. Kita akan melihat bagaimana Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai. Bukan saja Dia menyertai, Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu mau membantu kita, Dia mau memelihara kita, Dia mau menolong kita, dan Dia akan memberkati kita. Setialah Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami sampai di tahun 2021. Dan selama masih ada kesempatan, kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Biar sungguh seluruh keluarga besar kami, seluruh bangsa Indonesia, seluruh kawan-kawan kami boleh diselamatkan. Bapa, Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang telah mendengar firman Allah ini. Tuhan memberkati Yamari, Tuhan memberkati seluruh ketua dan staf daripada Yamari. Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun mereka berada melayani di Indonesia ini sepanjang tahun 2021. Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan dalam segala yang dibutuhkannya. Terima kasih Bapa, kami terus hidup dengan mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Yesus yang hidup, yang terus memberkati kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Pendeta Dr. Hana Trianti Budi. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hana Budi atas pelayanannya. Terima kasih juga kepada vokal grup Yamari atas kesaksian pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita jalani hidup dan pelayanan serta tugas dan pekerjaan yang kita lakukan pada tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Sang Immanuel itu tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Selalu menyertai kita dan memberikan kepada kita semangat baru, sukacita dan damai sejahtera, menjadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Roh Kudus terus memandu kita, memimpin kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Nya. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 10 bulan. Kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Marilah kita jalani hidup ini dengan bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yaitu yang ke-31 tanggal 16 Januari 2021. Firman Tuhan dilayani Bapak Pendeta Robinson Nainggolan dari Jakarta. Mohon doanya agar peranannya dalam ibadah online Yamari nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat, yaitu melalui 3M, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu melakukan olahraga
dan makan makanan yang bergizi dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama bersatu dan berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seraya menaikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu memimpin Yayasan Marturia Immanuel. Ia mari bersama seluruh badan pengurus, baik pembina, pengawas, pengurus harian dan staf pelaksana, masuk di tahun 2021 ini untuk bersama-sama menjalankan seluruh rencana-Mu, baik dalam bidang misi dan bidang kesehatan. Kami bersyukur juga karena Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan, baik Ibu Pendeta Hana Budi sebagai pelayan firman, Ibu Pendeta Maria Novi sebagai worship leader, Bapak Agus Suwai sebagai pemain musik, Bapak Yunus Sabandar dan seluruh tim media yang mempersiapkan dengan baik ibadah online Yamari Nasional ke-30 yang ditayangkan melalui YouTube Sabtu 9 Januari 2021 sebagai ibadah perdana tahun 2021. Dan kami percaya firman Tuhan yang diberitakan oleh Ibu Pendeta Hana Budi memberkati, menghibur, menguatkan iman dari seluruh pemirsa yang menyaksikan atau yang beribadah bersama-sama dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan mohon berkat-Mu bagi vokal grup Yamari telah menghibur pemirsa dengan pujian yang mereka nyanyikan dalam ibadah online ini. Ya Bapa, kami mendukung doa untuk hamba-hamba-Mu
yang akan melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-31 Sabtu 16 Januari 2021 mendatang. Baik worship leader, pemain musik, dan tim media, juga untuk Bapak Pendeta Robinson Nainggolan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati semua hamba-hamba-Mu dalam seluruh persiapan mereka. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perkenanan-Mu telah menuntun seluruh saudara-saudara kami, pemirsa, memasuki tahun baru 2021 ini dengan berbagai-bagai keadaan atau pergumulan yang mereka alami. Namun kami percaya Tuhan masih bersama-sama dengan mereka yang sakit atau belum menerima jawaban dari setiap permohonan yang mereka pintakan, dan Tuhan sendirilah yang akan meneguhkan iman percaya mereka agar dalam waktu yang Tuhan kehendaki mereka mengalami lawatan Tuhan. Kami masyarakat Indonesia bersyukur kepada Tuhan atas keputusan Bapak Presiden Joko Widodo yang menggratiskan vaksin COVID-19, dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong seluruh instansi terkait dapat menjalankannya secara sistematik, teratur, dan dapat berjalan lancar. Akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia terhindar dari paparan virus corona. Kami juga berdoa dan mohon berkat-Mu untuk usaha pemerintah pusat sampai ke daerah dalam memulihkan keadaan masyarakat di bidang ekonomi, keamanan, sosial, politik, dan kesejahteraan agar seluruh program yang dicanangkan dapat berjalan lancar. Bapa di surga, kami dukung dengan doa dan mohon pertolongan Tuhan melalui komitmen ABRI dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari seluruh rencana jahat kelompok-kelompok radikal, teroris, dan lain-lain, agar masyarakat dan negara Republik Indonesia tetap aman dan tentram. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, dan Tuhan jugalah yang menyempurnakan bagi kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, membimbing, memimpin, dan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara sepanjang tahun 2021 ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.